Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan Saragi AMD, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Kali ini saya akan memaparkan tentang etika publik. Ada 5 yang akan kita bahas, yaitu definisi, nilai-nilai dasar etika publik, kode etik, lingkup etika publik, dan implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah definisi. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang kedua ialah kode etik, di mana kode etik untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien dan efektif, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Yang ketiga, nilai-nilai dasar etika publik, di mana ada 15 nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkup kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dan dalam pekerjaan. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Yang keempat, lingkup etika publik, di mana fokus utama pelayanan publik adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Sisi dimensi reflektif sebagai menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Modalitas etika untuk menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya, dimensi etika publik ada terbagi 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya, tuntutan etika publik dan kompetensi, di mana tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif terutama pada masyarakat kalangan bawah. Selanjutnya, perilaku pejabat publik, di mana akan mengubah mindset, yaitu berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Yang kelima adalah implikasi kode etik dalam pelayanan publik, di mana kode etik dalam
Perilaku nyata bergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan juga hal yang baik. Apabila menyimpang dari kebaikan, maka dia tidak tahu cara bertindak menuju ke arah yang kebaikan. Para pegawai perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS secara berkesinambungan dalam aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.